Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara anggota Jemaat GPM Holong Anugerah yang diberkati Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan ada dalam ibadah bersama persekutuan unit. Dan ibadah ini kita akan memulai. Untuk itu saya menjemput semua Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang mengikuti ibadah di rumah juga untuk berdiri. Kita puji Tuhan dengan melakukan nyanyian GPM nomor 1, ayatnya yang pertama. Akang manis lawang. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan unit yang terjadi di dalam Jemaat GPM Holong Anugerah di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami dasari dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di bawah tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di saat ini. Amin. Sambil tetap berdiri kita menyanyi dari nyanyian GPM nomor 36, ayatnya yang pertama. Saat ini saat paling indah. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali. Nats pembimbing kita terambil dari pertama Yohanes 1, ayatnya yang keempat. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian GPM nomor 284. Tuhanku, Kaulah sumber hidupku. Tuhan
Di saat ini dalam ibadah unit, bacaan firman Tuhan yang akan melandasi seluruh kehidupan kita adalah terambil dari pertama Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Setelah kami dicerai-beraikan dalam seluruh aktivitas kami masing-masing dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami, maka suara-suara manusia kami dengar Tuhan. Tapi saat ini suara-Mu akan kami dengar melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah persekutuan unit ini Tuhan. Sebelum kami membaca dan mendengar suara-Mu melalui Alkitab yang akan kami baca ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai kami dalam seluruh pikiran, hati, dan batin kami, agar firman-Mu ini menjadi landasan hidup kami, untuk kami memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Amin. Pertama Yohanes 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, dengan topik atau judul pembacaan kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, persekutuan unit yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam sebuah persidangan perkara, biasanya dibutuhkan seseorang atau lebih saksi untuk memperkuat pembuktian perkara tersebut. Dan sudah tentu, saksi tersebut harus menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar secara langsung sebagai pihak yang menyaksikan peristiwa yang terjadi dan benar-benar terjadi, bukan menceritakan atau menceritakan hal-hal yang dibuat-buat. Tidak boleh menceritakan sesuatu yang sengaja dibuat atau sesuatu yang sengaja dirancangkan dalam kesaksian tersebut. Nah, surat pertama Yohanes dimulai dengan sebuah kesaksian tentang firman hidup, yakni Yesus Kristus yang telah ada dari semesta, ungkapan
kami telah dengar, kami telah lihat, saksikan, dan raba dengan tangan kami sendiri. Adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang disaksikan tentang Yesus Kristus didaftarkan atas pengalamannya yang nyata sebagai orang yang pernah bertemu dan mengalami penyertaannya. Pengajaran serta perintah Yesus secara langsung yang pernah dialami dan dirasakan menjadi sebuah kesaksian untuk menyatakan firman hidup itu sendiri. Bapak Ibu Saudara persekutuan unit yang diberkati Tuhan. Kesaksiannya bertujuan agar banyak orang menjadi percaya dan memilih untuk tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Persekutuan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat percaya. Sebagaimana dikatakan dari latar belakang surat ini, yakni bahwa waktu Rasul Yohanes menulis surat ini, umat percaya sedang mengalami serangan dan pengaruh ajaran guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini mengacaukan orang percaya dalam kebenaran firman Tuhan. Menghadapi guru-guru palsu, Rasul Yohanes boleh saja dengan identitas dan binasa sebagai Rasul Kristus memberikan bantahan, bahkan bisa berdebat dengan mereka. Namun Rasul Yohanes tidak bertindak demikian. Ia rendah hati, berbagi apa yang ia secara langsung melihat dan pernah rasakan, dengar, dan saksikan serta meraba. Ia tidak menjadi orang yang egois. Ia tidak menjadi orang yang terburu-buru untuk menyaksikan sebuah kesaksian. Rasul Yohanes menekankan pengalaman hidupnya di dalam Kristus dan mengingatkan orang, baik itu orang percaya dalam kehidupan di saat itu, tapi juga orang percaya yang ada saat ini, bahwa hanya dengan berbagi pengalaman hidup yang nyata seperti ini, maka kehidupan di dalam persekutuan yang didasarkan pada Yesus Kristus dan firman-Nya akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Bukan cuma itu, tetapi juga kebahagiaan di antara sesama anggota persekutuan, bahkan kehidupan kita semua. Bapak Ibu persekutuan unit yang diberkati Tuhan. Kita telah menjadi gereja yang bertumbuh karena kebenaran, kesaksian Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh para saksinya. Kita pun kini mampu bersaksi tentang Kristus yang dituntun Roh Kudus, sehingga kesaksian iman kita dipercayai oleh dunia ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 10 ayatnya yang ke-14. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia?
Jika tidak ada yang memberitakannya, rasakanlah kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan jadilah saksi Kristus dalam kata dan perbuatan di setiap aktivitas dan situasi yang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anak-anak yang diberkati Tuhan. Dari kisah ini, mau ditekankan bagi kita, dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini, sebuah kesaksian menjadi penting dan berharga. Kenapa? Sebab kalau kita memberikan sebuah kesaksian yang mengarang-arang atau membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita dengar, apa yang kita alami, maka akan menjadi sebuah persoalan bagi kehidupan kita. Karena situasi kondisi saat ini, banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kita sebagai orang yang memiliki Kristus, kita harus tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang bisa menceritakan hal-hal yang sebenarnya. Ini menjadi ciri daripada kita sebagai orang Kristen. Orang yang menjadikan Kristus sebagai pedoman, penuntun hidup dan kehidupannya. Dan yakinlah, setiap orang dengan segala kewibawaan, serta yakinlah pula bahwa persekutuan dengan Tuhan pasti berbuah baik, indah, dan penuh kuasa. Kenapa? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang lewat semua kejadiannya kita telah menyaksikannya, dan lewat kesaksian itu kita memberitakan kasih cinta Kristus itu. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Ia tidak egois, tapi ia sangat rendah hati. Sebab dengan kerendahan hati, maka kita dapat memberikan kesaksian yang kita alami itu dengan penuh kebahagiaan. Orang dapat menjadi bahagia karena sebuah kesaksian yang kita berikan dengan benar dan jujur. Mari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, persekutuan unit di Jemaat GPM Halong Anugerah, jadilah saksi-saksi yang jujur. Jadilah saksi-saksi yang benar. Dan jadilah saksi-saksi Kristus yang selalu memberikan kebahagiaan bagi setiap orang. Tuhan menolong kita kini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua. Amin. Mari sama-sama kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu kita dimintakan untuk berdiri untuk mengaku iman rasuli kita secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai tanda syukur kita untuk ada bersama dengan Kristus, kita akan memberi persembahan syukur kita. Untuk itu, silahkan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan mari kita mempersiapkan semua persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan ini, mari kita berdoa. Tuhan, yang adalah persembahan yang hidup, kini kami mau memberi tanda-tanda syukur kami kepadamu. Berkati semua yang sudah kami siapkan ini Tuhan. Apa yang akan kami berikan sebagai tanda syukur atas anugerah berkat yang Tuhan berikan bagi kami, berupa mata uang ini Tuhan. Rubahlah menjadi karunia yang hidup, guna perluasan pekerjaan tangan Tuhan. Tapi juga berkati kami yang memberi di saat ini kepada Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang mengelolanya diberkati juga oleh Tuhan. Demi Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita mengiringinya dengan menyanyi bersama nyanyian GPM nomor 173 ayatnya yang pertama. Kami syukurkan berkat-Mu. Mari kita ada dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah persekutuan unit yang berlangsung di dalam bilik pergumulan rumah tangga kami semua di saat ini. Tuhan, dalam syafaat ini kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu di Jemaat GPM Halom Anugerah. Tuhan memberkati kehidupan kami sebagai kepala-kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Apapun bentuk pekerjaan yang Tuhan berikan, kami mensyukurinya dalam tanggung jawab pekerjaan kami, Bapa. Karena kami tahu Tuhan yang memberikan semuanya itu bagi kami. Berkati kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga kami, sebagai laki-laki gereja, sebagai papa, sebagai kepala keluarga, sebagai suami bagi istri, papa bagi anak-anak.
Bijaksanakanlah kami, agar kami memiliki kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga, kami selalu melakukannya dalam kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati kami dalam tanggung jawab sebagai orang laki-laki yang selalu diberkati oleh Tuhan dalam semua tanggung jawab kami. Begitupun juga dalam tanggung jawab kami sebagai nabi, tapi juga sebagai rasul dan imam. Sehingga semuanya itu boleh kami laksanakan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua orang perempuan, istri-istri kami, yang selalu mendampingi kami dalam seluruh kehidupan di setiap saat kami berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, apapun bentuknya, diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga berkati tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, tapi juga sebagai orang tua. Biarlah kami bersama sebagai orang tua menjadi sumber bagi kehidupan anak-anak, dan dapat membawa kehidupan rumah tangga kami ke arah yang Tuhan sendiri kehendaki, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai orang tua. Anak-anak kami dengan semua kehidupan mereka, dengan tuntutan-tuntutan pendidikan dan pekerjaan. Anak-anak kami yang ada di luar daerah bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, atau di tempat-tempat kos mereka, karena pendidikan, karena pekerjaan, Tuhan juga berkati mereka. Sama seperti Tuhan memberkati semua anak-anak kami yang ada bersama-sama dengan kami di kehidupan rumah tangga kami ini, Tuhan. Pendidikan-pendidikan mereka Tuhan berkati, dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi. Sekalipun proses pembelajaran harus melakukan dengan menggunakan internet, Tuhan memberkati semuanya, Bapa. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, Tuhan, dengan kondisi yang saat ini terjadi, kami minta kiranya Tuhan memberkati mereka. Pada saat yang indah, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang mereka gumuli dan sesuai dengan kehendak yang Tuhan berlaku. Anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati mereka juga dan sadarkan mereka bahwa begitu pentingnya sebuah pekerjaan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan rumah tangga kami seutuhnya kepada Tuhan. Baik kami sebagai papa, sebagai mama, tapi juga sebagai anak-anak. Dalam kebersamaan di jemaat ini ada juga para duda, janda, anak-anak yatim-yatim piatu. Tak lupa juga kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua mereka, Bapa. Ada orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam hari-hari ketuaan mereka, mereka tetap ada menjadi sumber bagi kehidupan keluarga-keluarga kami. Yang sakit, Tuhan kiranya memberikan penyembuhan. Lewat semua makanan, minuman, obat penawar yang digunakan, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya kehidupan rumah tangga kami di Jemaat GP Malong Anugerah ini kepada-Mu ya Tuhan. Yang boleh menikmati sukacita Tuhan dan akan melakukan seluruh aktivitas mereka lagi di usbu yang baru, biarlah Tuhan memberkati mereka semua. Kami bersyukur Tuhan sebab di tanggal 4 kemarin, kami boleh menikmati perjamuan kudus oikumene. Sebagai orang-orang yang sudah menyatakan iman untuk bersedia mengikuti Kristus dan wajib mengikuti perjamuan kudus, boleh menikmati perjamuan kudus oikumene di tanggal 4
abad kemarin dengan damai dan sejahtera. Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan perangkat pelayan yang ada di jemaat ini. Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yopi Polpesi dengan kehidupan keluarga dan pelayanannya, Ibu Pendeta Ade Mole dengan kehidupan keluarga dan pelayanannya sebagai pendeta jemaat. Tuhan memberkati kedua mereka, agar mereka bersama dengan semua majelis jemaat, penatua dan diaken, ada bersama untuk membangun pelayanan di jemaat ini, Tuhan. Begitupun perangkat pelayan yang lain, koordinator unit, pengurus wadah laki-laki, wadah perempuan, sekolah minggu, para pengasuh, angkatan muda. Tuhan memberkati semua mereka dengan tugas tanggung jawab mereka, Bapak. Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ini kepada Tuhan. Pemerintah pusat sampai di pelosok tanah air, termasuk wilayah pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, pemerintah Negeri Halong. Tuhan memberkati semua para pimpinan, Pak Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, para camat, bahkan kepala pemerintahan Negeri Halong. Pejabat, Tuhan memberkati semua mereka, agar mereka mampu melakukan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka dari sisi pemerintahan ini, Tuhan. Biarlah semua apa yang menjadi program mereka itu dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan gerejamu di tengah-tengah dunia di Indonesia. Di Maluku, gereja Protestan Maluku dari tingkat sinodal, klasiskal, sampai dengan tingkat jemaat. Tuhan memberkati ketua sinode, wakil, dan semua staf yang lain sebagai badan pekerja harian MPH Sinode. Tuhan memberkati mereka semua. Klasis-klasis yang ada di GPM ini termasuk klasis Pulau Ambon Timur, yang di dalamnya ada Bapak Ketua Klasis, Bapak Pendeta Cak Sapulete, yang ada di tengah-tengah jemaat kami ini, Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak Kekasih dalam kepemimpinan sebagai Ketua Klasis Pulau Ambon Timur ini, Tuhan. Begitupun dengan semua jemaat yang ada di GPM. Tuhan memberkati semua mereka. Pemimpin-pemimpin jemaat diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kondisi pandemi COVID-19 ini. Sampai saat ini kami masih merasakan semua yang terjadi. Dan Tuhan memberkati semuanya, Bapa. Agar dalam menghadapi seluruh tantangan, seluruh persoalan di kondisi COVID-19 ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan berkati semua kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, ampun segenap salah dan dosa kami. Karena kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi juga dosa kami. Lewat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, maka kami dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu, Bapa. Akhir daripada doa ini, kami akan mengakhirinya dengan mengungkapkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri
ibadah ini, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan bersama nyanyian GPM nomor 274. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Nyanyian GPM nomor 274, ayatnya yang pertama. Berjalan bersama Yesus hatiku amat senang. Mari kita mohon berkat Tuhan, dan setelah berkat kita menyanyikan nyanyian amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, menyertai dan memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu yang ada di Jemaat GPM Holong Anugerah. Semua orang yang punya kami, jauh dekat di mana saja mereka berada. Dunia ini dengan persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19, kini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam dan Shalom.